Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kembali lagi dengan saya Kang Tatang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membaca tabel cicilan harga di properti. Ya, jadi caranya itu berbagai macam cara, banyak sekali. Oke, kita di contoh yang pertama. Ini adalah cicilan ke developer ya, Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah contoh perumahan Tasnim Homestay. Jadi bisa dilihat ini ya. Saya lihat baris yang atas saja. Ini namanya Blok F. Nah, ini tipenya itu adalah tipe rumah 30/40. 30 itu luas bangunan dan 40 itu luas tanah 40. Kemudian di sini ada harga normalnya itu 260. Nah, kemudian jika konsumen mau beli cash keras itu di harga diskon 30% atau di 182 182 juta 70.000. Nah, kita lihat di sebelah kanan, di samping cash keras itu ada DP ya. DP ini bisa dipilih nih, ada 3 pilihan. Pertama, DP 39, yang kedua DP 65, yang ketiga DP 91. Contoh, misalnya konsumen mau DP yang rendah ya. DP 39 juta, kalau cicilannya 2 tahun, lihat di tabel sebelah kanan, cicilan 2 tahun, harga yang ditawarkan oleh developer itu adalah 208 juta. Ya, cicilan per bulan itu 7.044.000 ya. Kemudian di sini di sebelah kanan ada namanya STR. STR itu adalah serah terima rumah. Jadi, rumah itu akan diserahkan atau serah terima kunci itu di bulan ke-15 dihitung dari akad ya atau pelunasan DP. Kemudian jika cicil 3 tahun itu harganya 221.085.000. Cicilannya menjadi 5,057,5 juta. Jadi 5 jutaan ya cicilannya. Serah terima itu di 21 bulan. Nah, perhatiin di sini. Semakin lama cicilan, maka semakin lama juga serah terimanya ya. Kemudian jika cicil di 5 tahun, harganya itu harga dijual 260 juta dan cicilannya 3,6 juta dan serah terima rumah itu di 29 juta. Ya, jadi kalau DP kecil, DP 39 juta itu kalau 2 tahun serah terimanya 15 bulan, cicilannya 7,04 juta. Kalau cicilan 3 tahun, harga jualnya 221 juta, kemudian cicilannya di 5 juta, serah terima 21. Kemudian jika cicilannya di 5 tahun, harga jualnya menjadi 260,1 juta, cicilannya 3,684 juta, dan serah terima di 29 bulan. Ya. Kemudian jika konsumen mau DP besar, ini otomatis akan semakin cepat serah terimanya ya. Kita lihat, DP 91 juta, harga jualnya tetap nih. Kalau 2 tahun harga jual tetap sama. Cicilannya yang beda. Di sini cicilannya 4,8 juta dan serah terimanya semakin cepat 11 bulan. Yang tadinya DP 39, cicilan 15, sekarang kalau DP-nya 91, cicilannya Pak serah terimanya menjadi 11 bulan. Kita lihat yang di 5 tahun. Nah, 5 tahun serah terimanya 19 bulan ya. Jadi berbeda dengan yang ini, yang DP kecil jadi 29. Kalau yang DP besar itu di 19 bulan dan itu dihitung dari akad ya. Kemudian perhatiin lagi di tabel itu ada apa sih keterangannya ya. Yang pertama, harga sewaktu itu bisa berubah. Ini jadi setiap bulan biasanya ada penyesuaian harga. Kemudian di sini ada booking. Booking 3 juta. 3 juta itu nah, booking 3 juta di bawah ya. 3 juta booking fee sudah termasuk harga jual jika membatalkan sepihak kembali 50%. Nah, ini adalah belum termasuk di akad ya. Jadi kita ada kesepakatan dulu antara si pembeli dengan si penjual. Misalnya si pembeli, oke deh saya mau unit yang nomor blok F. Saya booking dulu 3 juta.
Nah, kata si developer, boleh kalau mau di-booking, silahkan. Cuma ini nanti kalau misalnya di tengah jalan belum akad sudah membatalkan sepihak, itu uangnya akan saya kembalikan 50%. Ini harus disetujui dulu nih di depan. Kalau misalnya eh, konsumen tidak setuju, maka dicarikan jalan keluarnya. Misalnya dibuat catatan, ada juga tuh dibuat catatan bahwa nanti jika cancel uang saya maunya kembali 100%. Nah, ini tergantung kesepakatan ya. Dan ini diperbolehkan. Nanti saya share mengenai dalilnya yang booking fee kalau hangus atau kembali 50% itu masih diperbolehkan. Kemudian yang ketiga nih, pembayaran DP pertama dihitung 7 hari setelah booking. Ya. Jadi setelah booking itu harus menyerahkan DP 7 hari ya. Kemudian kelebihan tanah per meter tertera di site plan, jadi ada lembar tambahan. Perhatiin juga harga-harga sudah termasuk biaya IMB, AJB, PPJB, pajak SSP, PPN, dan sertifikat. Harga belum termasuk harga jual. Nah, cara ngitung BPHTB atau pajak pembeli sama dengan harga jual, ya harga jual yang ini, yang cash ya. Jadi bukan yang harga kredit, jadi harga cash ini yang 182 juta dikurangi 60 dikali 5%, itu menjadi biaya yang dikeluarkan atau biaya BPHTB-nya ya. Oke, tabel yang lain bisa dipelajarin ya. Untuk skemanya ini ada blok F, blok E, D, C, B, A. Nanti bisa dilihat. Intinya sama dengan yang di blok F. Lanjut contoh kedua. Nah, contoh kedua. Ini di perumahan Tasnim Vintage. Saya contoh yang paling atas. Rumah blok F, tipe 2163. Harga normal itu 339.660 juta. Harga cashnya kalau konsumen mau beli cash itu 188.700.000. Nah, kalau misalnya harga di 36 bulan atau 3 tahun menjadi 294 dan harga di 60 kali atau 5 tahun 339. Nah, ini harus paham dulu nih terutama marketing properti syariah ya, bahwa harga cash dan kredit itu tidak harus sama ya. Jadi kalau misalnya harga cash sekarang 188 juta, harga 5 tahun itu tetap 188 juta. Itu tidak harus. Jadi ada ada dalilnya ya. Nanti kita share juga supaya ada bekal. Kembali ke keterangan harga ini. Harga cash di sini 188,7 juta. DP total yang harus dibayarkan konsumen itu adalah 147,5 juta. Tapi DP total ini itu bisa dicicil sebanyak 20 ditambah 2 berarti 22 bulan. Cara bayarnya yang pertama bayar DP awal dulu 45 juta, bisa dicicil 2 kali nih. Jadi 45 juta dibagi 2 atau 2 bulan ya. Jadi tinggal dibagi 2 aja. Kemudian setelah itu di bulan ketiga itu bayar sisa cicilan DP sebesar 5,1 kali 20 bulan. Jadi ada itu ya, ada sisa DP karena DP totalnya segini nih, 147,5. Tapi cara bayarnya DP awal 45, sisanya dicicil 20 kali. Jadi DP total itu adalah DP awal ditambah sisa cicilan DP ya. Baru setelah selesai DP awal dan sisa cicilan DP berarti di bulan ke 20 ini kan 20 ditambah 2 berarti 22. Bulan ke 23 masuklah ke cicilan ini 4,079 juta kali 3 tahun atau kalau konsumen mau cicilnya 5 tahun berarti 3,2 kali 5 tahun ya. Jadi saya ulangin, harga cash 188,7 juta itu bisa dicicil ya dengan DP awal, DP total 147 juta. Kalau misalnya konsumen mau cash, DP total 147, berarti DP awal yang dicicil ini, DP awal cicil 2 kali sama cicilan sisa DP 20 kali, ini nggak usah dijalanin.
Berarti dari DP awal, DP total langsung ke harga cicilan ya. Kalau misalnya mau dicicil, berarti masukin dulu DP awalnya 45 juta, bisa dicicil 2 kali. Selanjutnya masih cicilan DP nih sebanyak 5,125 juta kali 20. Nah, selanjutnya setelah selesai bayar ini, lanjut ke cicilan rumah, mau pilih yang 3 tahun atau mau ke 5 tahun. Selanjutnya keterangan-keterangannya bisa dibaca di bawah ya. Kemudian ada syarat-syarat pengajuannya seperti apa bisa di bawah, dibaca di bawah tabel. Selalu perhatikan keterangan di bawah tabel ya. Contoh ketiga, nah ini perumahan Safa Residen. Contoh rumah, harga cashnya itu 180 juta. Ya, tipenya itu lihat di atas, tipe 36, 60. Jadi luas bangunannya 36 dan luas tanahnya itu 60. DP total itu di 30% atau di sekitar 60 juta ya. DP awal itu yang harus ditunaikan 20 juta. Sisanya bisa dicicil 18 kali nih. Sisa DP cicil 18 kali. Berarti prosesnya konsumen datang gitu kan, survei ke lokasi, jika cocok booking dulu. Nah, ini lihat sebelah kanan booking ya, booking fee 3 juta. Kemudian seminggu kemudian langsung bayar DP awal 20 juta, 20 juta. Bulan kedua masih ngangsur DP dulu, belum selesai ya. Kemudian setelah selesai DP 18 kali itu langsung bayar cicilan. Cicilan rumah kalau misalnya 3 tahun berarti 3,68 juta dan harga jualnya itu kalau 3 tahun itu di 202 juta. Ya, kalau misalnya di 10 tahun cicilannya 1,7 juta. Jadi cicilan DP, sisa DP ini tidak dibarengkan atau tidak dibarengi dengan cicilan rumah. Jadi kalau ini adalah cicilan DP dan ini adalah cicilan rumah. Jadi yang ini adalah cicilan rumah. Ya. Nanti keterangan-keterangannya, syarat-syaratnya bisa dibaca di bawah ini ya. Ada kelebihan tanah misalnya 1,5 juta per meter gitu ya. Kemudian ini yang bawahnya tabel kafling 60 meter persegi. Cashnya itu 110 juta. Kalau dicicil 48 bulan, DP 35, cicilannya 2 juta 50. Oke ya, lanjut ke contoh yang keempat. Nah ini contoh keempat Sakinah Islamic Village. Tipe rumah 30-60, jadi luas bangunan 30, luas tanahnya 60, harga jualnya 194,4 juta. Bookingnya 2 juta, uang muka 34 juta. Kemudian ini ada cicilan inden nih. Cicilan inden itu adalah cicilan DP. Jadi eh, uang muka total itu adalah 34 ditambah cicilan ini. Misalnya konsumen mau cicilan indennya 12 bulan, berarti yang pertama adalah cicilan pertama adalah bayar uang muka 34 juta, kemudian bayar cicilan inden 4,4 juta kali 12 atau pilih 18 bulan kali 2,9 juta atau pilih lagi 2,2 juta kali 24 bulan. Jadi cicilan inden itu ditambah uang muka 34 juta menjadi DP total ya. Kemudian setelah ditunaikan semua yang tadi itu uang muka sama cicilan inden baru lanjut ke cicilan rumah sebesar 1,1 juta kali 96 bulan ya. Nah, ini unik lagi kalau ini perumahannya harga jualnya cashnya itu 194,4 juta. Harga jual selama 10 tahun itu di 194,4 juta. Ini harga cash sama harga kredit sama kalau yang ini nih. Tapi biasanya kalau mau cash, ini harga jual nih ya 194. Kalau konsumen mau beli cash itu ada potongan lagi sebesar misalnya kalau nggak salah itu sekitar 10 juta. Ya, jadi kalau misalnya konsumen mau beli cash ada potongan 10 juta jadi 184 juta 400 ya. Oke, lanjut contoh ketiga. Kelima ya, kelima. Nah, ini adalah
price list NGV Kampung Quran. Jadi NGV itu Nambo Kampung Quran. Contoh, ini tipe rumah 3060, cash kerasnya 250 juta. Harga jual di 10 tahun di 325 juta. Harga kredit 15 tahun di 375 juta. Ya, 375 juta. Nah, di sini ada DP 0. Nih, DP 0. DP 0, kalau konsumen mau DP 0, itu cicilannya kalau 10 tahun di 2,6, kalau mau 15 tahun DP 0 itu di 2,06 juta. Kalau misalnya mau pakai DP, di sini developer minta DP-nya 50 juta, cicilannya kalau 10 tahun itu 2,2. Kalau misalnya mau 15 tahun, DP 50 juta, cicilannya 1,791 juta. Nah, perhatikan kalau misalnya DP 0%, ya, itu serah terima rumahnya lama. Nih, lihat di bawah ya, di item nomor 10. Nomor 10, nomor 9. Serah terima bangunan, cash keras dan bertahap itu 6 bulan. Jadi, kalau konsumen beli cash seharga 325 juta, serah terima rumahnya itu di bulan ke-6 dari pelunasan. Kalau kredit dengan DP 15 bulan, maksudnya bentar, kredit kredit dengan DP ya. Kalau kredit dengan DP itu 15 bulan. Jadi kalau misalnya DP 50 juta, berarti serah terimanya di bulan ke-15. Kemudian kalau yang tanpa DP atau DP 0%, 30 bulan. Jadi selama eh, apa namanya? Setelah ini kan DP 0% ya. DP 0% itu berarti tetap ada booking dulu nih, booking dulu 2,5 juta. Nah, nanti bulan depan kan udah mulai cicilan tuh. Cicilan misalnya 2,6 juta. Nah, 2,6 juta ini tinggal dikurangin booking aja 2.500.000. Bulan pertama, bulan kedua berarti kan normal 2687. Nah, serah terimanya kan tadi 30 bulan. Selama 30 bulan, walaupun rumahnya belum jadi, konsumen harus tetap nyicil. Karena apa? Karena uang masuk itu akan diperlukan untuk membangun prasarana dan membeli material dulu gitu. Jadi DP 0% itu identik dengan pembangunannya yang lama harus nunggu, tapi keuntungannya harga bisa dikunci gitu. Jadi harga sekarang itu kalau DP 0% itu harga untuk 15 tahun itu 375 ya udah dikunci. Jadi selama 15 tahun itu nggak akan berubah ya tetap 375 juta gitu ya. Jadi DP 0% itu rumahnya inden belum ada. Jadi nyicil dulu gitu kan. Sampai 30 bulan. 30 bulan ke 30 itu rumah diserahkan. Ya, ini yang skema contoh kelima. Sekarang saya contohkan cicilan dari BNI Syariah ya. Ini yang pakai BNI. Contohnya harga nih, contohnya ya, bawah lihat. Harga rumah dijual 500 juta. Jadi ketika ada orang yang jual rumah 500 juta, ini biasanya rumah second ya. Misalnya rumah second misalnya. BNI biasanya akan membeli rumah itu di 70% dari harga jual. Jadi di 350 juta. Jadi harga dia BNI itu akan membeli ke konsumen itu di 350 juta. Nah, sedangkan selisihnya menjadi 105 menjadi 500, berarti kan ada 150 juta nih. Nah, ini DP-nya ke BNI. Jadi kekurangannya ditambahin sendiri 150 juta. Kemudian, perhatikan tabel sebelah kiri. Nah, tadi kan dihargain itu 350 juta sama BNI. Ya, 350 juta. Lihat di sebelah kanan, tarik garis ke sebelah kanan. Eh, lihat di 5 tahun. Ini angka 5 nih, kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini menunjukkan tahun. 5 tahun, harga jual 5 tahun itu di 479 juta 900 dan cicilannya per bulan 7,8 juta. Nah, kalau cicilan 10 tahun, geser lagi sebelah kanan, itu di 631 dan cicilannya 5,2.
Kalau BNI Syariah itu bisa maksimal sampai 20 tahun ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ada dua contoh ya, contoh dari cicilan ke developer dan ini yang terakhir cicilan ke BNI Syariah. Itu aja penjelasannya, Bapak Ibu semua. Silakan jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.